Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 641-645. Bab 641. Kamu. Setelah Ku Xiaoying mendengar kata-kata Lin Zihua, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi memalukan. Dia tidak menyangka Lin Zihua begitu tidak menghormati dirinya sendiri. Ku Xiaoying juga sedikit tidak berdaya saat ini. Lin Zihua melangkah maju dan berjalan di depan Fendi Zanders, lalu berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, "Nak, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa orang terakhir yang berani berbicara kepadaku seperti itu masih terbaring di dalam rumah sakit, jadi aku harus membiarkanmu membayar harganya." Tapi Fendi Zanders tersenyum meremehkan, lalu berkata dengan ringan, "Berapa harga yang Anda ingin saya bayar? Kamu akan mengetahuinya nanti." Lin Zihua berjalan menuju Fendi Zanders sambil berbicara, seolah dia akan menyerang Fendi Zanders kapan saja. Melihat situasinya salah, Zhou Muxue bergegas menemui Fendi Zanders, dan kemudian berteriak keras kepada Lin Zihua, "Lin Zihua, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Xiao Xue, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat menyingkir. Aku harus memberi pelajaran pada anak ini." Lin Zihua berteriak dengan suara rendah. "Fendi Zanders adalah temanku, urusannya adalah urusanku." Zhou Mu buru-buru menjawab. "Aku menyuruhmu menyingkir sekarang, apa kamu dengar itu?" Setelah Lin Zihua melihat bahwa Zhou Muxue sangat menyukai Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak semakin marah. Jejak ketakutan melintas di mata Zhou Muxue, tapi dia masih berani dan berdiri di depan Fendi Zanders. "Apa yang terjadi di sini? Apa yang kalian lakukan di sini? Siapa yang berani menimbulkan masalah di Hotel Dingsheng kita?" Pada saat ini, seorang pria parubaya keluar dari kerumunan dan berteriak dengan ekspresi agung. Ketika semua orang yang hadir melihat pria parubaya ini, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. "Ya Tuhan, manajer Li ada di sini. Sepertinya kejadian hari ini benar-benar masalah besar, dan manajer Li telah keluar." "Benar. Jika normal, manajer Li tidak akan datang di sini. Sekarang manajer Li telah datang ke sini secara langsung, itu berarti Hotel Dingsheng harus sangat mementingkan masalah ini. Sekarang akhirnya menjadi pertunjukan yang bagus." Setelah melihat pria parubaya itu, semua orang mulai berdiskusi dengan suara pelan. Ketika Wenlan, yang tidak jauh dari situ, melihat pria parubaya ini, sebuah keanehan muncul di matanya. Kemudian dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Orang ini adalah manajer Li dari Hotel Dingsheng. Dikatakan bahwa pengaruhnya di Jiangcheng tidak kalah dengan Xie Huaqiang. Karena dia ada di sini, itu berarti Hotel Dingsheng tampaknya memiliki pengaruh yang besar. Penting untuk lelang hari ini. Kudengar sepertinya ada VIP penting yang datang, jadi orang-orang di Hotel Dingsheng akan sangat memperhatikannya. Jika VIP itu melihat pemandangan ini, dampaknya akan sangat buruk." Orang-orang di sekitar Wenlan berkata dengan tergesa-gesa. "Sekarang masalah ini telah menjadi seperti ini, saya ingin melihat bagaimana mereka berencana untuk mengakhirinya. Yang terbaik adalah mengusir Fendi Zanders ini dari pelelangan. Dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini," kata Xiong Yating dengan mulut kecil. Lin Zihua menoleh dan menatap pria parubaya itu, lalu berkata kepada pria parubaya itu sambil tersenyum, "Paman Li, halo." "Oh, bukankah ini Tuan Lin? Mengapa Anda ada di sini?" Setelah melihat Lin Zihua, manajer Li menjawab dengan ekspresi penuh hormat. "Paman Li, saya di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan hari ini." Lin Zi buru-buru menjelaskan. Manajer Li ragu-ragu sejenak, lalu menatap Fendi Zanders, dan bertanya dengan lembut, "Lalu apa yang terjadi?" Lin Zihua membeku sejenak, dan membuka mulut untuk berbicara. Namun pada saat ini, seorang pria tiba-tiba mengulurkan tangan dan menepuk Lin Zihua, lalu mengedipkan mata pada Lin Zihua. Mata Lin Zihua berkilat sedikit bingung, tidak tahu apa yang dia maksud. Pria itu melangkah maju dan berkata kepada manajer Li dengan suara rendah, "Manajer Li, saya teman Tuan Lin. Kejadian hari ini seperti ini. Baru saja Tuan Lin curiga anak ini menyelinap masuk tanpa kartu undangan, jadi saya berpikir minta orang ini menunjukkan kartu undangannya, tapi dia menolak menunjukkannya. Tidak ada undangan." Manajer Li terkejut ketika mendengar kalimat ini. "Ya, Manajer Li, kami semua curiga ada yang tidak beres dengan anak ini. Karena Anda di sini, Manajer Li, Anda dapat menginterogasinya dengan benar. Saya pikir dia pasti masuk untuk mencuri sesuatu." Yang lain mengikuti. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, manajer Li menoleh untuk melihat Lin Zihua, mengerutkan kening dan bertanya kepada Lin Zihua, "Tuan Lin, apakah ini masalahnya?" "Benar, itulah yang terjadi. Anak ini pasti datang untuk mencuri sesuatu. Kuharap kamu bisa mengusirnya secepatnya." Lin Zihua berteriak tanpa berpikir. Setelah mendengar kata-kata Lin Zihua, manajer Li tertegun sejenak. Lalu dia menoleh dan melihat ke arah Fendi Zanders.
Melihat Fendi Zanders berpakaian sangat biasa, dia dengan hormat berkata kepada Lin Zihua, "Tuan Lin, jangan khawatir, saya akan menangani masalah ini sekarang." "Oke." Lin Zihua menjawab sambil tersenyum. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata manajer Li, dia tertegun sejenak. Karena dia dipanggil oleh Lin Min hari ini, dia tidak mendapat undangan sama sekali. Zhou Muxue juga sepertinya melihat keanehan di wajah Fendi Zanders, dan dia juga ragu apakah Fendi Zanders memiliki kartu undangan atau tidak. Jika Fendi Zanders benar-benar tidak memiliki kartu undangan, dia pasti akan diusir oleh staf hotel. Jadi Zhou Muxue buru-buru berlari ke arah manajer Li, dan berteriak dengan keras, "Manajer Li, apa maksudmu? Mungkinkah berdasarkan apa yang mereka katakan, kamu meminta Fendi Zanders untuk menunjukkan kartu undangan, jadi mengapa Lin Zihua dan yang lainnya apakah kamu tidak perlu menunjukkan kartu undangannya?" Manajer Li tersenyum tipis setelah mendengar kalimat ini, lalu berkata dengan wajah kosong, "Nona, maaf, Tuan Lin adalah tamu hotel kami, dan saya kenal Tuan Lin, jadi saya tidak perlu bertanya dia untuk menunjukkan kartu undangannya." Zhou Muxue tercengang ketika mendengar kalimat ini. Dan manajer Li menatap Fendi Zanders, dan melanjutkan, "Tetapi saya tidak memiliki kesan apapun terhadap pria ini, dan semua undangan untuk lelang ini dikirim oleh sendiri, dan saya tidak mengirimkannya ke orang ini. Saya telah menyetujui undangan tersebut, jadi wajar jika saya meragukan identitas orang ini. Nama orang ini adalah Fendi Zanders. Dia hanyalah seorang mahasiswa miskin di Universitas Jiangcheng. Dia biasanya keluar untuk mengantarkan makanan untuk menghasilkan uang. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan seperti itu?" Lin Zihua berteriak tanpa berpikir. Setelah Zhou Muxue mendengar apa yang dikatakan kedua orang ini, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi putus asa. Awalnya, dia bertanya-tanya bagaimana Fendi Zanders bisa masuk ke dalam pelelangan seperti itu. Lelang, tetapi sekarang mendengar apa yang dikatakan Lin Zihua dan manajer Li, Zhou Muxue tidak tahu harus berbuat apa. Bab 642. Perlu Anda ketahui bahwa lelang yang diadakan oleh Hotel Dingsheng kali ini mengundang seluruh orang ternama dan terkenal di Provinsi Dongjiang. Yang bisa mendapat undangan adalah mereka yang disebut orang-orang sukses, yang mempunyai status sosial dan kekuatan ekonomi tertentu. Jadi tidak ada yang bisa masuk sama sekali. Bahkan Zhou Muxue tidak memenuhi syarat untuk masuk, dia hanya masuk hari ini dengan bantuan Ku Xiaoying. Ayah Ku Xiaoying, Ku Tianlin, awalnya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lelang ini, tetapi karena Ku Tianlin sibuk dengan pekerjaan, dia tidak ingin kehilangan muka dengan Hotel Dingsheng, jadi dia meminta Ku Xiaoying untuk menghadiri lelang ini. Dan Zhou Muxue datang ke sini bersama Ku Xiaoying. Setelah semua orang tahu apa yang sedang terjadi, mereka semua berhenti menunjukkan senyuman menghina dan memandang Fendi Zanders dengan jijik. "Menurutku anak ini pasti menyelinap masuk. Ya, bagaimana anak ini bisa mendapat undangan? Lihat pakaiannya, dia tidak terlihat seperti orang kaya, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk mengikuti pelelangan? Anak ini mendapat masalah besar hari ini, dan orang-orang di Hotel Dingsheng tidak mudah diajak main-main. Jika dia tidak bisa memberikan undangan sekarang, orang-orang di Hotel Dingsheng pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah." Semua orang mulai berbisik di antara mereka sendiri. Dan ekspresi wajah Lin Zihua tampak lebih berpuas diri, karena dia telah mencapai apa yang diinginkannya. Ekspresi wajah manajer Li juga sangat jelek. Lagi pula, jika Fendi Zanders benar-benar menyelinap masuk, maka dia juga akan dihukum karena kelalaian tugasnya. Jadi dia bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat dingin, "Tuan, tolong segera tunjukkan kartu undangan Anda, atau saya akan membiarkan penjaga keamanan mengantarmu sekarang." Fendi Zanders perlahan mengangkat kepalanya dan melirik ke arah manajer Li, lalu berkata dengan nada yang sangat tenang, "Saya tidak punya kartu undangan." Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Mereka sudah menduga bahwa Fendi Zanders tidak mengundangnya. Tetapi tidak ada yang mengira Fendi Zanders sendiri yang akan mengakui masalah ini. Setelah Lin Zihua mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak semakin merajalela. Pada saat ini, dia memandang Fendi Zanders seolah-olah sedang melihat seekor domba karena belas kasihan orang lain. Dia berkata dengan ekspresi yang sangat menghina, "Bagaimana? Izinkan saya mengatakan bahwa anak ini menyelinap masuk. Bagaimana orang seperti dia bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan Hotel Dingsheng?" Setelah Zhou Muxue mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia segera membuka mulutnya lebar-lebar, dan melihat pemandangan ini dengan bodoh, dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya. Dia benar-benar tidak dapat memahaminya, bahkan jika Fendi Zanders benar-benar tidak memiliki kartu undangan, dia sendiri tidak dapat mengakuinya. Sekarang dia mengakui hal ini, bukankah itu sama saja dengan meminta jalan buntu? Dan manajer Li sepertinya tidak menyangka Fendi Zanders akan mengakui masalah ini begitu saja. Dia mengertakkan gigi dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, "Karena kamu tidak memiliki kartu undangan, bagaimana kamu bisa masuk?"
Saat ini, manajer Lee telah memperlakukan Fendi Zanders sebagai pencuri, lagi pula, dia adalah manajer meja depan Hotel Dingsheng. Sekarang seseorang menyelinap masuk, tapi dia tidak menyadarinya. Jika pemilik hotel mengetahui masalah ini, dia pasti yang harus disalahkan. Memikirkan hal ini, punggung manajer Lee mulai berkeringat dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas di dalam hatinya bahwa untungnya dia menemukannya lebih awal dan tidak membuat kesalahan serius. Jika tidak, seseorang benar-benar kehilangan sesuatu, dan dia akan mendapat masalah besar. Lagi pula, barang-barang di pelelangan adalah barang-barang yang tak ternilai harganya, dan jika ada yang hilang, itu adalah sesuatu yang dia tidak mampu menggantinya. Zhao Xuan menyipitkan matanya dan melihat posisi Fendi Zanders, dengan ekspresi sangat puas di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan. Fendi Zanders, aku ingin melihat apa yang kamu rencanakan sekarang. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Tunggu sampai seseorang mengusirnya. Fendi Zanders ini benar-benar bodoh. Dia bukan anggota lingkaran ini. Bahkan jika dia masuk sekarang, dia hanya akan dianggap sebagai lelucon. Anak laki-laki di samping Zhao Xuan berkata sambil tersenyum. Dan Ku Xiaoying menatap Fendi Zanders dengan sedikit kekecewaan di matanya. Dia juga tidak menyangka bahwa Fendi Zanders benar-benar tidak memiliki kartu undangan, dan dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Dengan begitu banyak orang yang hadir, Zhou Muxue tampaknya menjadi satu-satunya yang mengkhawatirkan Fendi Zanders. Dia melangkah maju dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, kamu tidak punya kartu undangan, jadi bagaimana kamu bisa masuk?" Fendi Zanders menoleh dan memandang Zhou Muxue dengan ringan, lalu berkata dengan suara rendah, "Kamu tidak perlu terlalu bersemangat. Aku belum menyelesaikan apa tadi aku bilang. Aku tidak punya kartu undangan, tapi aku diundang kalau kamu tidak percaya padaku. Jika iya, kamu bisa bertanya pada keamanan di gerbang sekarang. Apakah kamu diundang masuk?" Setelah manajer Lee mendengarnya kata-kata Fendi Zanders, sedikit kebingungan muncul di matanya. Lagi pula, dia mengirimkan semua undangan ini sendirian, dan dia sangat jelas tentang setiap tamu yang hadir, tetapi ada juga beberapa tamu yang diundang. Meski para tamu ini tidak memiliki undangan, mereka tidak membutuhkan undangan sama sekali. Karena identitas para tamu ini sangat terhormat. Selain itu, yang dapat mengundang orang lain untuk mengikuti lelang adalah semua anggota inti Hotel Dingsheng, seperti pemilik Hotel Dingsheng atau putra pemilik. Jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, manajer Lee berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Apakah Anda yakin Anda diundang oleh orang lain?" "Tentu." Fendi Zanders sedikit mengangguk. "Pemilik Hotel Ding kami hanya memiliki satu putra. Menurut saya Anda tidak diundang oleh tuan muda hotel kami." Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata manajer Lee, dia tertegun sejenak, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Karena dia masih belum mengetahui hubungan seperti apa yang dimiliki Lin Min dengan Hotel Dingsheng, maka Fendi Zanders tidak menjawab pertanyaan ini. Melihat Fendi Zanders tidak berbicara, manajer Lee tidak dapat menahan keraguannya sejenak, lalu menoleh dan berkata kepada pengawal di sampingnya, "Pergi ke penjaga keamanan sekarang dan tanyakan, dan cari tahu siapa yang mengundang orang ini masuk." Manajer Lee selalu sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dia khawatir jika Fendi Zanders benar-benar diundang oleh pemilik hotel. Jika dia menyinggung Fendi Zanders, dia akan mendapat masalah besar. Jadi lebih baik dia menyelidiki masalah tersebut dengan jelas sebelum mengambil keputusan. Setelah mendengar ini, pengawal di sebelah manajer Lee berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi saat ini, Xiong Yating keluar dari kerumunan. Dia berteriak dengan wajah dingin, "Manajer Lee, menurutku tidak perlu bertanya kepada penjaga keamanan, karena dia tidak diundang sama sekali." Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang menoleh untuk melihat ke arah Xiong Yating. Posisi Bab 643. Setelah mendengar kata-kata Xiong Yating, manajer Lee terkejut. Dia buru-buru berbalik dan bertanya kepada Xiong Yating dengan lembut, "Nona Xiong, apa maksudmu dengan itu?" Xiong Yating keluar dari kerumunan dengan ekspresi bangga, dan berjalan di depan Fendi Zanders. Kemudian Fendi Zanders melihat ke atas dan ke bawah, dan berkata dengan ekspresi menghina, "Manajer Lee, saya kenal orang ini, namanya Fendi Zanders, dia adalah mahasiswa Universitas Jiangcheng, dan dia pernah bekerja paruh waktu di bar sebelumnya. Saya pikir orang seperti dia harusnya. Kamu tidak akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam lelang kelas atas seperti itu." Setelah semua orang mendengar kalimat ini, terjadi keributan dalam sekejap. Fendi Zanders hanyalah seorang siswa miskin. Dia bahkan tidak punya uang untuk membayar biaya sekolahnya. Bagaimana dia bisa mengenal pemilik Hotel Dingsheng? Xiong Yating melihat ke arah kerumunan dan melanjutkan. Setelah mendengar kata-kata Xiong Yating, semua orang yang hadir tercengang, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Mereka tidak pernah mengira Fendi Zanders akan menjadi orang seperti itu. Saat ini, manajer Lee sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Lin Zihua telah mencurigai Fendi Zanders sebelumnya, dan sekarang Xiong Yating juga mengkritik identitas Fendi Zanders. Itu berarti Fendi Zanders pasti menyelinap masuk, tidak diragukan lagi.
Setelah ragu-ragu beberapa saat, manajer Lee bertanya dengan lembut kepada Xiong Yating, "Nona Xiong, tahukah Anda mengapa dia menyelinap masuk?" Setelah Xiong Yating mendengar kalimat ini, ekspresi wajahnya sedikit menghina. Dia berkata dengan wajah dingin, apalagi yang bisa terjadi? Dia pasti datang untuk mencuri barang. Setelah mendengar kata-kata Xiong Yating, semua orang tampak lebih terkejut. Karena mereka awalnya mengira Fendi Zanders menyelinap masuk karena mereka ingin bertemu Zhou Muxue, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Fendi Zanders benar-benar seorang pencuri. Orang macam apa pemilik dan putra Hotel Dingsheng? Bagaimana anak ini bisa mengenal mereka? Bahkan jika mereka mengenal satu sama lain, mereka mungkin tidak akan mengundangnya untuk berpartisipasi dalam lelang semacam ini, bukan? Lagi pula, barang acak apapun dalam lelang hari ini tidak ternilai harganya. Bagaimana anak ini mampu membelinya? Benar, anak ini pasti datang untuk mencuri barang. Saya tidak menyangka Zhou Muxue menemukan pacar seperti itu. Benar-benar tidak terduga. Pada saat ini, semua orang memandang Fendi Zanders dengan jijik. Jika Fendi Zanders menyelinap masuk hanya untuk menemui Zhou Muxue, semua orang akan berpikir itu bisa dibenarkan. Tapi Fendi Zanders sebenarnya berbohong bahwa dia diundang masuk dan diungkap oleh semua orang. Ini jelas merupakan masalah dengan karakternya. Siapa sangka Zhou Muxue yang selama ini selalu menyendiri akan menemukan pacar seperti itu. Di sisi lain, Fendi Zanders menyipitkan matanya dan menatap Xiong Yating dengan ekspresi lucu di wajahnya. Faktanya, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Xiong Yating mengucapkan kata-kata ini hanya untuk membalas dendam pada dirinya sendiri. "Nona Xiong, apakah yang kamu katakan itu benar?" Manajer Lee memandang Xiong Yating dan bertanya. "Manajer Lee, tentu saja apa yang saya katakan itu benar. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada siapapun. Banyak orang di sini mengenal Fendi Zanders," kata Xiong Yating dengan nada sangat tegas. "Ya, saya bisa membuktikannya." Saat itu, seorang anak laki-laki keluar dari kerumunan. Fendi Zanders menoleh untuk melihat orang ini, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Karena Fendi Zanders mengetahui bahwa dia tidak mengenal orang ini sama sekali, dia berpikir bahwa orang ini juga harus menjadi mahasiswa Universitas Jiangcheng. Dan anak laki-laki itu menoleh untuk melihat ke arah Ku Xiaoying, lalu berkata dengan lembut, "Saya tahu orang ini adalah mahasiswa Universitas Jiangcheng. Saya bertemu dengannya di Universitas Jiangcheng, dan saya juga mendengar dari teman saya Ku Xiaoying bahwa kondisi di rumahnya rumah sangat bagus. Sulit, jadi manajer Lee, sebaiknya Anda menyelidiki masalah ini." Setelah mendengar kata-kata ini, Fendi Zanders mau tidak mau menoleh untuk melihat ke arah Ku Xiaoying. Baru kemudian Fendi Zanders menyadari bahwa anak laki-laki yang berdiri itu ternyata adalah teman Ku Xiaoying, dan hubungannya dengan Ku Xiaoying seharusnya sangat baik. Tetapi Fendi Zanders benar-benar tidak dapat memahaminya, karena dia tidak mengenal anak ini, mengapa dia melemparinya dengan batu. Dan Ku Xiaoying memandang anak laki-laki itu, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Karena dia tidak mengerti mengapa anak laki-laki ini berdiri dan ikut bersenang-senang. Secara logika, orang ini seharusnya tidak memiliki konflik dengan Fendi Zanders. "Tuan Su, apakah yang Anda katakan itu benar?" Manajer Lee bertanya kepada pemuda itu dengan nada penuh hormat. "Manajer Lee, begitu banyak orang yang menonton, apakah menurutmu aku akan berbohong kepadamu?" Pria itu menjawab dengan ringan. Setelah semua orang mendengar kalimat ini, terjadi keributan dalam sekejap. Kalau orang lain mengucapkan kalimat ini, mungkin kurang meyakinkan. Tapi kalau anak ini yang mengatakannya, kebanyakan orang akan mempercayainya. Karena anak laki-laki ini tidak lain adalah Su Cheng, pelamar Ku Xiaoying. Keluarga Su tempat Su Cheng berada masih sangat terkenal di Jiangcheng, dan Su Cheng juga bisa dikatakan sebagai pemimpin generasi muda di Jiangcheng. Banyak orang mengenal Su Cheng. Tidak ada yang mengira Su Cheng akan berdiri dan berbicara saat ini. Bahkan Lin Zihua menunjukkan ekspresi terkejut, karena meskipun Lin Zihua dan Su Cheng saling kenal, hubungan mereka sangat biasa. Dia tidak mengerti mengapa Su Cheng berdiri dan berbicara mewakilinya. Ku Xiaoying tidak mengerti apa maksud Su Cheng. Setelah ragu-ragu selama 2 detik, dia buru-buru menghampiri Su Cheng, mengerutkan kening dan bertanya pada Su Cheng, "Su Cheng, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" "Xiaoying, bukankah kamu memberitahuku tentang Fendi Zanders? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya sekarang, dan aku tidak bermaksud apa-apa lagi." Su Cheng berkata pada Ku Xiaoying dengan ekspresi serius. Dan Ku Xiaoying memandang Su Cheng dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya, tidak tahu harus berkata apa. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ku Xiaoying kepada Su Cheng, Fendi Zanders akhirnya mengerti. Ternyata pria yang membuat masalah baginya tak lain adalah Su Cheng, pelamar Ku Xiaoying. Saat ini, Su Cheng berdiri untuk menyerang Fendi Zanders, bukan untuk membantu Lin Zihua, dia hanya menganggap Fendi Zanders sebagai pesaing dirinya sendiri. Jadi dia merasa selama dia berdiri dan mengatakan sesuatu, dia dapat sepenuhnya merusak reputasi Fendi Zanders, yang juga merupakan hal baik baginya. Fendi Zanders menyipitkan matanya dan melihat posisi Su Cheng, dengan ekspresi yang sangat tidak berdaya di wajahnya.
Karena Fendi Zanders sendiri tidak menyangka bahwa dia telah menyinggung begitu banyak orang secara tidak sengaja. Bab 644. Setelah mendengar kata-kata Su Cheng, semua orang menjadi lebih yakin bahwa Fendi Zanders adalah seorang pencuri. Bagaimanapun juga, keluarga Su masih sangat terkenal di Jiangcheng. Banyak orang yang hadir mengenal baik Su Cheng, sehingga mereka merasa Su Cheng pasti tidak akan berbohong tentang masalah sepele ini. Di mata orang-orang ini, orang-orang seperti Fendi Zanders sama sekali tidak sebanding dengan kebohongan Su Cheng. Ekspresi wajah Ku Xiaoying sangat bingung. Dia benar-benar tidak tahu di mana Fendi Zanders telah menyinggung Su Cheng, dan mengapa Su Cheng akan berdiri dan menuduh Fendi Zanders saat ini. Tentu saja, Ku Xiaoying tidak berpikir untuk menyalahkan Su Cheng di dalam hatinya. Lagi pula, apa yang Su Cheng katakan adalah kebenaran, jika Fendi Zanders tidak menyelinap masuk, bukankah akan banyak hal yang terjadi? Ku Xiaoying memandang Fendi Zanders dengan ringan, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Pada saat ini, Ku Xiaoying tidak berdaya, dan dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Anggaplah masalah ini hari ini sebagai pelajaran untukmu. Beritahu kamu jarak antara kamu dan Xiao Xue, kamu tidak pantas bersama dia sama sekali, bahkan jika kamu memiliki ambisi, tetapi hal semacam itu tidak bisa dimakan, dan itu tidak sesederhana berbicara dengan santai. Pada saat ini, Ku Xiaoying sangat kecewa dengan Fendi Zanders, dia bahkan menyesalinya. Dia baru saja berbicara mewakili Fendi Zanders, terlalu memalukan baginya untuk mengenal pencuri seperti Fendi Zanders. Karena Tuan Su berkata demikian, maka saya tidak perlu bertanya lagi. Manajer Li berteriak sambil tersenyum, lalu berbalik dan berteriak kepada pengawal di belakangnya, apa yang masih kalian lakukan? Mengapa tidakkah kamu cepat menangkap anak ini? Gemerincing. Setelah mendengar kata-kata manajer Li, lebih dari selusin pengawal bergegas ke sisi Fendi Zanders. Kamu berani datang ke Hotel Dingsheng kami untuk mencuri barang. Menurutku kamu benar-benar bosan dengan hidup. Masalah ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tangkap anak ini dan kirim dia ke ruang keamanan, lalu panggil polisi untuk membiarkan polisi tangani anak ini. Manajer Li menatap matanya dan berteriak keras. Setelah mendengar kata-kata manajer Li, semua orang memandang Fendi Zanders dengan kasihan. Mereka tahu bahwa akhir Fendi Zanders hari ini pasti akan sangat menyedihkan. Dan saat ini, tidak ada yang berani membela dan berbicara mewakili Fendi Zanders. Tidak mungkin, barisan yang dihadapi Fendi Zanders saat ini agak terlalu menakutkan. Tak perlu dikatakan lagi, Lin Zihua, saat ini, kota Siox lain telah ditambahkan, dan ada juga Hotel Dingsheng. Siapa yang berani memprovokasi latar belakang seperti itu? Bukankah ini mencari kematian? Xiong Yating memandang Fendi Zanders dengan ekspresi sangat puas di wajahnya. Ku Xiaoying berdiri di tempat dan memandang Fendi Zanders dengan acuh tak acuh, seolah menunggu untuk melihat kegembiraan. Dan Zhou Muxue sangat cemas hingga dia hampir menangis, dengan ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya, tidak tahu harus berbuat apa. Melihat tujuannya telah tercapai, Lin Zihua mengulurkan tangan untuk mengambil segelas anggur merah dan meminumnya dengan ekspresi sangat puas. Hanya karena sedikit kata-katanya, dia dapat dengan mudah menempatkan Fendi Zanders di bawah kakinya. Adapun teman Zhou Muxue, Wenlan dan yang lainnya juga memiliki ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Namun mereka tidak ikut campur dalam urusan orang lain, karena mereka merasa kejadian hari ini sebenarnya adalah hal yang baik bagi Zhou Muxue, dan itu akan membuat Zhou Muxue melihat dengan jelas kesenjangan antara Fendi Zanders dan dia. Di mata mereka, Fendi Zanders dan Zhou Muxue tidak seharusnya bersama, meskipun mereka bersama, tidak akan ada hasil yang baik. Kebetulan memanfaatkan kejadian hari ini untuk menghilangkan pikiran Xiao Xue. Wenlan tidak bisa menahan nafas pelan. Setelah Zhou Muxue ragu-ragu sejenak, dia segera berlari ke manajer Li, dan memohon kepada manajer Li untuk melepaskan Fendi Zanders. Tetapi menghadapi begitu banyak bukti, manajer Li pasti tidak akan membiarkan Fendi Zanders pergi begitu saja, dan dia tidak mengenal Zhou Muxue, dan dia tidak akan pernah memberikan wajah ini kepada Zhou Muxue. Oke, berhenti bicara omong kosong, cepat lakukan. Manajer Li menyipitkan matanya dan berteriak. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Lin Zihua berteriak tanpa ekspresi. Manajer Li menoleh untuk melihat Lin Zihua, dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Lin, apakah ada hal lain yang Anda butuhkan? Ada beberapa kata yang ingin kukatakan kepada anak ini. Kata Lin Zihua dengan wajah kosong. Baiklah, Tuan Lin, jika ada yang ingin Anda katakan. Manajer Li mengangguk sedikit. Dan Zhou Muxue melihat manajer Li memberikan wajah Lin Zihua dengan cara ini, dia ragu-ragu sejenak, dan berlari tepat di depan Lin Zihua, meneriaki Lin Zihua dengan ekspresi yang sangat bersemangat, Lin Zihua, saya mohon, tolong biarkan Zanders pergi. Apakah Zanders baik-baik saja? Xiao Xue, ini antara aku dan Fendi Zanders. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Kata Lin Zihua ringan. Tapi, Zhou Muxue membuka mulutnya untuk berbicara. Tidak ada yang salah dengan itu, aku harus memberi pelajaran pada anak ini hari ini.
Lin Zihua menjawab dengan kosong, lalu berjalan tepat di depan Fendi Zanders, memandang Fendi Zanders dari atas ke bawah, dengan ekspresi yang sangat menghina di wajahnya. Nak, aku baru saja memberitahumu bahwa aku bukanlah seseorang yang bisa membuatmu tersinggung. Sekarang apakah kamu memahami kesenjangan di antara kita berdua? Lin Zihua memandang Fendi Zanders dan bertanya. Fendi Zanders menatap Lin Zihua dengan acuh tak acuh, tapi tidak berkata apa-apa. Aku bisa mengeluarkanmu hanya dengan mengucapkan sepatah kata sekarang, tapi apa yang bisa kamu lakukan? Katakan padaku apa yang bisa kamu lakukan. Melihat Fendi Zanders tidak berbicara, Lin Zihua terus berteriak. Cepat biarkan anak ini keluar. Benar, biarkan dia keluar secepatnya, anak ini pasti masuk untuk mencuri sesuatu. Keluar. Keluar. Setelah mendengar kata-kata Lin Zihua, semua orang mulai berteriak. Orang-orang ini semua bergegas untuk menjilat Lin Zihua dan Su Cheng. Tapi Fendi Zanders berdiri di sana tanpa ekspresi, dengan ekspresi sangat tenang di wajahnya, tidak tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Di mata orang lain, reaksi Fendi Zanders saat ini jelas sudah menyerah. Ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa Fendi Zanders datang untuk mencuri sesuatu. Su Cheng, Zhao Xuan dan yang lainnya semuanya menunjukkan senyuman puas, mereka tidak pernah berpikir akan semudah itu menghadapi Fendi Zanders. Berhenti bicara omong kosong, cepat usir anak ini. Manajer Li melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Setelah mendengar kata-kata tersebut, para pengawal itu segera bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Siapa yang menyuruh Fendi Zanders keluar sekarang? Tapi saat ini, suara dingin terdengar. Setelah mendengar kalimat ini, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Bab 645. Buk, buk, buk. Terdengar suara sepatu hak tinggi menghantam tanah. Segera setelah itu, seorang wanita cantik dengan rok pendek off-shoulder muncul di hadapan semua orang. Sosok si cantik sangat tinggi, dan rok putihnya dengan jelas menggambarkan sosok seksi si cantik. Ada riasan tipis di wajah segar dan halus, sepasang mata cerah sebening kristal, lip gloss oranye terlukis di bibir seksi, dan rok pendek membalut lekuk bokong yang menggoda. Sepasang kaki yang ramping dan indah terekspos ke udara tanpa syarat, dan sepasang sepatu hak tinggi berwarna hitam ada di kakinya. Sosok cantiknya memang tinggi, namun setelah memakai sepatu hak tinggi, tingginya hampir 1,8 meter. Ketinggian ini cukup membuat banyak anak laki-laki yang hadir merasa rendah diri. Setelah melihat keindahan ini, banyak gadis yang mau tidak mau membuka mulutnya, merasa sedikit malu. Dan mata tajam si cantik memandang sekeliling orang-orang yang hadir, matanya sangat dingin, membuat orang merasa seperti seorang ratu. Siapa perempuan ini? Apakah dia gila? Sudah waktunya, dan dia berani berdiri dan berbicara mewakili Fendi Zanders. Wanita ini pasti gila. Apa dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menyinggung Lin Zihua dan orang-orang seperti Su Cheng? Semua orang mulai berdiskusi dengan suara pelan satu demi satu, karena di mata mereka, berdiri untuk membantu Fendi Zanders saat ini pada dasarnya tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Dan salah satu gadis mengenali identitas wanita cantik ini, dan ekspresinya berubah drastis. Dia buru-buru berteriak dengan suara rendah, apakah kamu gila? Si cantik ini adalah wanita tertua dari keluarga Lin. Jika Nona Lin mendengar apa yang kamu katakan, maka kalian semua mati. Nona Lin. Setelah semua orang mendengar kalimat ini, mereka semua tercengang, dan mereka semua membuka mulut lebar-lebar, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kecantikan di depan mereka sebenarnya adalah wanita tertua dari keluarga Lin. Benar sekali, kecantikan yang keluar saat ini tidak lain adalah Lin Min, wanita tertua dari keluarga Lin. Dan manajer Li secara naluriah menoleh untuk melihat posisi Lin Min. Ketika dia melihat Lin Min, dia langsung tercengang, dan bergegas maju dan berkata, Nona Lin, kenapa kamu? Saat ini, manajer Li tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Ia merasa masalah hari ini tidak sesederhana yang ia bayangkan. Setelah Lin Min mendengar kata-kata manajer Li, dia menatap manajer Li dengan dingin, tetapi tidak berbicara. Tetapi manajer Li tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, dan bertanya kepada Lin Min sambil tersenyum, Nona Lin, mengapa kamu ada di sini? Kamu bilang kamu datang ke sini secara langsung dan tidak memberitahu kami alasannya, jadi aku bisa keluar selamat datang lebih awal. Apakah aku mengenalmu dengan baik? Lin Min menoleh untuk melihat manajer Li, dan bertanya dengan nada dingin. Tahukah Anda, karakter Lin Min sebenarnya sangat dingin. Saat ini, dia masih sedikit marah di dalam hatinya, dan wajah cantik itu menjadi lebih dingin. Setelah mendengar perkataan Lin Min, wajah manajer Li juga menjadi pucat, matanya sangat rumit dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Lin Min menoleh dan menatap manajer Li dengan dingin, lalu berteriak kepada pengawal itu tanpa ekspresi, apa yang kalian coba lakukan? Tidakkah kalian tahu bahwa Tuan Zanders adalah temanku? Saya berhasil mengundang Tuan Zanders datang di sini, kamu akan mengusirnya sekarang, apa maksudmu? Setelah mendengar kata-kata Lin Min, semua orang tercengang.
Jejak ketakutan melintas di mata manajer Lee, dan dia memandang Fendi Zanders dengan wajah pucat, dengan ekspresi yang luar biasa. Dia tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan mengenal Lin Min, dan dia juga tamu yang diundang oleh Lin Min. Menurut akal sehat, mustahil bagi Lin Min dengan status bangsawan untuk mengenal anak malang seperti Fendi Zanders. Jadi apa yang dimaksud Lin Min dengan perkataannya tadi? Manajer Lee berdiri di sana dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ekspresi wajahnya sangat tegang, dan dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Nona Lin, masalahnya seperti ini. Manajer Lee bergegas menghampiri Lin Min, dan kemudian tergagap. Nona Lin, saya tidak tahu bahwa Fendi Zanders diundang oleh Anda. Jika saya tahu bahwa Fendi Zanders mengenalmu, itu akan dianggap sebagai hadiah bagiku. Bahkan dengan 10.000 keberanian, aku tidak berani mengusir Fendi Zanders. Seolah-olah Lin Min tidak mendengar apa yang dikatakan manajer Lee, dia langsung menghampiri Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat malu, Fendi Zanders, saya terlambat, kamu baik-baik saja. Baiklah. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya ringan. Aku benar-benar minta maaf, aku tidak menyangka orang-orang ini akan memperlakukanmu sebagai pencuri. Lin Min memandang Fendi Zanders dengan sangat menyesal dan berkata, bagaimanapun, Fendi Zanders diundang oleh Lin Min, dan Lin Min akan merasa sangat menyesal jika hal seperti ini terjadi. Meskipun Lin Min biasanya berbicara sembarangan dengan Fendi Zanders tanpa ada keraguan, namun nyatanya, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa identitas Fendi Zanders sangat menakutkan, dan bahkan kakeknya sendiri ingin menyenangkan Fendi Zanders dengan segala cara yang mungkin. Namun saat ini, Fendi Zanders dipermalukan oleh manajer hotel, dan bahkan ingin mengusir Fendi Zanders. Untungnya, saya datang tepat waktu. Jika Fendi Zanders benar-benar diusir jika dia terlambat selangkah, maka semua upaya yang dilakukan Lin Rongsheng sebelumnya mungkin akan sia-sia. Memikirkan hal itu, Lin Min merasa ngeri. Fendi Zanders menatap manajer Lee, dan kemudian berkata kepada Lin Min tanpa ekspresi, saya pikir orang ini sepertinya selalu memiliki pendapat tentang saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya diundang ke sini. Tanyakan saja kepada penjaga keamanan di pintu. Jelas sekali, tapi dia bersikeras berpikir bahwa saya menyelinap masuk. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, manajer Lee berkeringat dingin karena ketakutan. Dia memandang Fendi Zanders dengan gemetar, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Manajer Lee, kamu berani sekali, kamu bahkan ingin mengusir tamu yang saya undang, Lin Min berteriak pada manajer Lee dengan suara dingin. Nona Lin, semuanya tidak seperti yang Anda pikirkan, Anda harus mendengarkan penjelasan saya. Manajer Lee berteriak pada Lin Min dengan ekspresi sangat bersemangat. Tapi Lin Min memandang manajer Lee dengan jijik, dan berkata dengan suara dingin, sudah waktunya, apalagi yang harus Anda jelaskan, saya sedang tidak mood untuk mendengarkan penjelasan Anda sekarang, saya akan menjelaskan dengan jelas kepada bos hotelmu untuk masalah hari ini, kamu akan dipecat ketika waktunya tiba. Setelah mendengar kata-kata Lin Min, mata manajer Lee menjadi gelap, dan dia hampir pingsan di tempat. Karena dia tidak menyangka Lin Min akan langsung memecatnya, harganya terlalu mahal. Manajer Lee tanpa sadar melihat posisi Lin Zihua, seolah dia ingin Lin Zihua membantunya.